Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 8 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 3328, Penolakan. Begitu Liang Qiu Cheng Feng mengucapkan kata-kata itu, semua ekspresi penonton berubah. Kemudian, mereka tersenyum santai. Ternyata orang banyak itu sama sekali tidak heran dengan keinginan Liang Qiu Cheng Feng untuk mengambil Chu Feng sebagai muridnya. Bagaimanapun, dia telah mengungkapkan kesukaan dan penghargaannya terhadap bakat Chu Feng selama seluruh perjalanan. Konon, kerumunan masih merasa gembira dan bersemangat untuk Chu Feng setelah mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Liang Qiu Cheng Feng. Dengan status yang dimiliki Liang Qiu Cheng Feng, jika Chu Feng menjadi muridnya, siapa yang mungkin berani mempersulit klan surgawi Chu di masa depan? Yang terpenting, Liang Qiu Cheng Feng tidak pernah menerima seorang murid. Jika Chu Feng mau, dia akan menjadi murid pertama dan mungkin satu-satunya murid Liang Qiu Cheng Feng. Kehormatan itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh generasi muda Ancestral Martial Starfield yang tak terhitung jumlahnya siang dan malam. Senior, terima kasih atas kesukaanmu pada Chu Feng ini. Hanya saja, aku benar-benar minta maaf. Junior ini pernah berjanji sebelumnya bahwa aku tidak akan pernah menghormati orang lain sebagai tuanku. Untuk sumpah itu, Chu Feng ini telah menolak banyak senior. Jadi, hari ini, saya hanya bisa menolak niat baik senior. Chu Feng membungkuk ke Liang Qiu Cheng Feng dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Ini, kerumunan yang hadir sangat terkejut dengan tanggapan Chu Feng. Sementara mereka telah mengantisipasi kemungkinan bahwa Liang Qiu Cheng Feng mungkin menerima Chu Feng sebagai muridnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng benar-benar akan menolak Liang Qiu Cheng Feng. Tanggapan Chu Feng benar-benar tidak terduga. Kepala klan surgawi Wuma merasakan keheranan yang lebih besar. Dia berpikir bahwa Chu Feng pasti akan setuju untuk menjadi murid Liang Qiu Cheng Feng. Lagi pula, dia mengenal klan surgawi Chu lebih baik daripada yang lain, dan tahu betapa klan surgawi Chu saat ini membutuhkan dukungan Liang Qiu Cheng Feng. Jadi, dia benar-benar terkejut dengan penolakan Chu Feng. Haha, sangat baik. Tampaknya teman muda Chu Feng adalah orang yang berprinsip. Karena itu yang terjadi, orang tua ini tidak akan memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda tidak mau. Mengherankan, Liang Qiu Cheng Feng tidak menunjukkan terlalu terkejut penolakan Chu Feng. Sebaliknya, dia tertawa dengan cara yang tidak terganggu. Konon, masih ada jejak kekecewaan di matanya. Penonton juga bisa merasakan kekecewaan Liang Qiu Cheng Feng. Liang Qiu Cheng Feng tidak pernah menerima seorang murid seumur hidupnya. Alasannya adalah karena dia memiliki permintaan yang sangat tinggi akan bakat muridnya. Dia mengambil inisiatif untuk meminta Chu Feng menjadi muridnya. Itu cukup untuk membuktikan betapa dia telah mengakui bakat Chu Feng. Sayangnya, tidak ada yang menyangka bahwa Liang Qiu Cheng Feng akan benar-benar ditolak saat pertama kali meminta seseorang untuk menjadi muridnya. Jika orang yang menolak Liang Qiu Cheng Feng adalah orang lain, mereka pasti akan mengutuk orang itu karena tidak dapat menentukan apa yang baik untuk mereka. Namun, karena itu adalah Chu Feng, orang banyak, meski terkejut, bisa menerimanya. Bagaimanapun, Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan. Dengan ayah seperti itu di belakangnya, memang tidak perlu baginya untuk menjadi murid orang lain. Selain itu, orang banyak juga tidak mengenal Chu Feng dengan baik. Misalnya, ada dua iblis wanita dari sebelumnya, dua eksistensi tingkat tertinggi. Meskipun Chu Feng dipenuhi dengan permusuhan terhadap mereka, mereka bersedia melindunginya.
Hubungan yang membingungkan semacam ini menyebabkan orang banyak menyadari bahwa Chu Feng memiliki semacam pengalaman yang luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kualifikasi untuk menolak Liang Qiu Cheng Feng. Setelah itu, kerumunan tidak berlama-lama membahas topik tersebut. Sebaliknya, mereka kembali ke keadaan semula. Setelah mengobrol selama beberapa waktu, orang-orang dari berbagai kekuatan semuanya pergi secara berurutan. Liang Qiu Cheng Feng juga pergi bersama Liang Qiu bersaudara. Namun, kepala klan surgawi Chu tidak pergi bersama Chu Feng. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan kepala klan surgawi Wuma. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya masih berada di luar sisa-sisa era kuno. Namun, Chu Feng diatur untuk tinggal di istana yang terisolasi. Chu Feng tidak beristirahat. Sebaliknya, dia berdiri di atas istana dengan ekspresi serius, mata penuh kesedihan dan postur tertunduk. Dia merasa tertekan tentang masalah tentang bulan abadi. Kembali ketika bulan abadi berada di alam leluhur Marshall bawah, dia memang ahli tingkat puncak. Namun, tetap saja itu berada di alam bawah bela diri leluhur. Adapun tempat mereka berada saat ini, itu adalah Ancestral Marshall Starfield. Para ahli tidak ada eksistensi yang bisa dibandingkan dengan orang-orang dari alam bawah bela diri leluhur. Itu terutama berlaku untuk kekuatan formasi roh yang telah digenggam Chu Feng saat itu. Itu sangat kuat sehingga bisa melenyapkan semua orang, termasuk bahkan Liang Qiu Cheng Feng. Chu Feng merasa sangat gembira saat melihat bulan abadi. Dia mengira surga membantunya. Lagi pula, bulan abadi kebetulan muncul di lokasi di mana kekuatan formasi roh yang dia pegang dapat digunakan. Dengan kekuatan formasi roh, dia akan dapat mengambil kembali Suro dan Sumei. Pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah kehendak surga. Namun, Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan formasi roh, meskipun sangat perkasa, tidak dapat menahan satu serangan pun dari bulan abadi. Chu Feng telah gagal. Kegagalannya membuatnya menyadari bahwa bulan abadi jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Alam yang maha tinggi. Meskipun Chu Feng tidak tahu bagaimana bulan abadi mendapatkan kekuatan seperti itu, tetap saja dia memiliki kultivasi seorang ahli utmost exalted dan telah meninggalkan Chu Feng jauh di belakangnya. Bagaimana Chu Feng bisa mengejar bulan abadi seperti itu? Apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan kembali Suro dan Sumei? Perasaan lemah dan tak berdaya berputar di setiap sudut dan sudut tubuh Chu Feng, membuatnya sangat kesakitan. Bas! Tiba-tiba, kekuatan besar menutupi lingkungan Chu Feng dan menyegelnya seperti penghalang pembentukan roh. Siapa ini? Merasakan kekuatan itu, Chu Feng menjadi gugup. Chu Feng tahu bahwa yang menyegelnya bukanlah kekuatan roh. Sebaliknya, itu adalah kekuatan seorang kultivator yang kuat. Terisolasi oleh kekuatan itu, tidak ada yang tahu bahwa Chu Feng ada di sini, atau dia telah disegel. Yang terpenting, agar orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa, itu berarti orang itu juga memiliki kekuatan untuk melenyapkan Chu Feng. Chu Feng telah terjebak dalam bahaya besar. Namun, tepat setelah Chu Feng menjadi marah, kegembiraan langsung menutupi wajahnya. Alasannya karena dua sosok muncul di hadapannya. Berjemur di bawah sinar bulan, kedua individu itu tampak sangat cantik, sangat luar biasa, dan halus. Mereka benar-benar menyerupai peri surgawi yang telah turun ke dunia fana. Adapun kedua orang itu, mereka tidak lain adalah Suro dan Sumei. Kamu tidak pergi. Chu Feng menganalisis dengan gembira. Meskipun dia tahu bahwa Dewa Bulan sedang menghadapinya, dia masih merasa sangat gembira.
Lagi pula ini berarti dia, paling tidak, masih memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Dewa Bulan dan berpotensi mendapatkan pemahaman tentang apa yang dia rencanakan. Dia akan bisa menanyakan tentang keamanan Suro dan Sumei, dan mempelajari hal-hal yang tidak dia ketahui. Saya tentu saja tidak akan pergi. Lagi pula, aku harus memberimu penjelasan yang tepat. Suara bulan abadi terdengar. Namun, saat suaranya keluar dari mulutnya, tubuh Chu Feng menjadi kaku. Dia diliputi oleh emosi. Bahkan tubuhnya gemetar. Dia telah menemukan bahwa tatapan Suro dan Sumei telah berubah. Pada saat itu, dua orang yang berdiri di hadapannya tidak lagi ditempati oleh Dewa Bulan. Sebaliknya, mereka adalah dua kekasihnya, Suro dan Sumei yang akrab. Bab 3229 Pelukan Pecinta. Dengan ekspresi emosional di wajahnya, Chu Feng melihat kedua orang di depan matanya. Sangat jarang Chu Feng bertindak seperti itu. Alasan mengapa dia bersikap seperti itu sekarang murni karena kedua wanita di hadapannya terlalu penting baginya. Lil, Ro, Lil, Mei, apakah ini benar-benar kalian berdua? Chu Feng bertanya. Sebenarnya, Chu Feng sudah bisa mengatakan bahwa itu benar-benar Suro dan Sumei yang berdiri di depannya. Kedua saudari itu telah sadar kembali. Berdiri di depan Chu Feng adalah saudara perempuan yang akrab. Namun, Chu Feng masih mempertanyakan apakah mereka benar-benar Suro dan Sumei. Alasannya karena dia merasa ini sulit dipercaya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan membuatnya lengah. Lagi pula, saat itu, Chu Feng berduka karena gagal menyelamatkan mereka. Namun, mereka malah muncul di hadapannya. Lil, Ro, Lil, Mei. Melihat Suro dan Sumei tidak menanggapi, Chu Feng berbicara lagi. Dia sepertinya tidak berani percaya bahwa mereka benar-benar Suro dan Sumei, karena mereka belum mengatakan apapun. Adapun Suro dan Sumei, tubuh halus mereka gemetar, dan mata mereka menjadi merah. Keduanya menatap Chu Feng dengan kesedihan dan tatapan penuh kekhawatiran. Melihat Suro dan Sumei seperti ini, hati Chu Feng mulai sakit. Dia tahu bahwa bukan karena mereka tidak ingin mengatakan apa-apa, sebaliknya, mereka diliputi oleh emosi dan tidak dapat berkata apa-apa setelah melihatnya. Woos! Tiba-tiba, tubuh halus Sumei bergeser. Dia telah menerkam ke arah Chu Feng. Dia mencoba untuk melemparkan dirinya ke dada Chu Feng. Pada saat yang sama saat Sumei bergerak ke arahnya, Chu Feng juga bergerak ke arah para suster. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Pada saat Sumei mengambil langkah pertamanya ke arahnya, Chu Feng telah tiba di depan mereka berdua. Chu Feng membuka lengannya dan memeluk erat para suster pada saat bersamaan. Pada saat itu, Suro dan Sumei seperti dua domba kecil, dan dengan patuh meletakkan kepala mereka di dada Chu Feng. Air mata mengalir deras dari mata mereka dan mengalir di pipi mereka seperti hujan. Tubuh halus mereka gemetar saat mereka dipeluk oleh Chu Feng. Pada saat itu, mereka tampak sangat lemah. Namun, berada di dalam pangkuan Chu Feng, mereka merasakan rasa aman yang luar biasa. Chu Feng terus memeluk erat kedua wanita cantik itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia secara emosional merasakan kontak dengan kedua saudara perempuan itu. Semuanya sangat nyata, sangat damai dan indah. Itu sangat sempurna sehingga Chu Feng merasa seolah-olah dia tidak menginginkan yang lain. Karena betapa dia menikmati momen itu, Chu Feng berharap itu berlanjut selamanya. Dia berharap waktu akan berhenti untuknya. Di bawah bulan yang cerah, Chu Feng,
Suro dan Sumei berdiri di atas istana dan saling berpelukan erat. Setelah berpelukan dalam waktu lama, emosi mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, Suro mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Chu Feng, jangan salahkan kakak bulan abadi. Lil, Ro, awalnya tidak ada konflik antara bulan abadi dan aku. Selain itu, dia bahkan membantu kami saat itu. Tapi dia telah mengambil kalian berdua dan menempati tubuh kalian. Tidak peduli apa alasan dia melakukan itu, tidak mungkin bagiku untuk tidak menyalahkannya. Chu Feng melepaskan Suro dan Sumei dari dadanya dan berbicara dengan resolusi di matanya. Dia menolak untuk mengizinkan orang lain menduduki tubuh Suro dan Sumei. Sementara dia tidak dapat mengambil tubuh mereka saat ini, dia pasti akan mengambil tubuh mereka di masa depan. Chu Feng tidak akan berkompromi tentang masalah ini. Chu Feng, kakak bulan abadi tidak jahat. Jika ya, dia bisa membunuh kita saudara perempuan dan mendapatkan kendali penuh atas tubuh kita jika dia menginginkannya, kata Suro. Kakak Chu Feng, kakak bulan abadi benar-benar tidak jahat. Selain itu, dia hanya menempati tubuh kami karena dia tidak punya pilihan lain. Karena mutiara api dan es, kami para saudari sudah tidak mampu memisahkan diri darinya, kata Sumei. Tidak mampu berpisah? Apa kalian berdua harus terus hidup seperti ini selamanya? Chu Feng mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa situasinya sangat buruk. Kakak bulan abadi perlu melakukan satu hal. Setelah dia selesai melakukan hal itu, dia akan mengembalikan tubuh kita kepada kita, kata Suro. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Sumei juga menganggukkan kepalanya. Melihat Suro dan Sumei benar-benar membujuknya, Chu Feng merasa sangat rumit di dalam. Dia dapat mengatakan bahwa mereka tidak membujuknya karena mereka diancam. Sebaliknya, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dari lubuk hati mereka. Selanjutnya, mereka berdua memanggil bulan abadi dengan intim sebagai kakak perempuan bulan abadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan yang cukup baik dengan bulan abadi. Yang paling penting dari semuanya, Chu Feng tahu betul bahwa jika bulan abadi itu jahat, dia bisa menghapus Suro dan Sumei dengan sangat baik. Tidak perlu baginya untuk membuat mereka tetap hidup. Bahkan, dia bahkan mampu membunuh Chu Feng sendiri. Tidak perlu baginya untuk melakukan semua ini. Kalau begitu, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Berapa lama baginya untuk mencapai hal itu? Chu Feng bertanya. Kami juga tidak yakin tentang masalah ini. Kakak perempuan bulan abadi tidak mau memberitahu kami tentang itu, kata Suro dan Sumei. Senior bulan abadi, saya perlu tahu persis apa yang ingin Anda lakukan dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas Anda. Suara Chu Feng berubah serius. Dia ingin bulan abadi mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng, jangan paksa kakak bulan abadi. Jika dia bisa memberitahu kami tentang hal itu, dia akan memberitahu kami tentang hal itu sejak awal. Dia benar-benar memperlakukan kami dengan baik. Dia benar-benar menganggap kami adik perempuannya, kata Suro. Kakak Chu Feng, kakak bulan abadi benar-benar. Suro juga mulai berbicara. Dia mencoba untuk berbicara tentang seberapa bagus bulan abadi itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, pandangan Suro dan Sumei tiba-tiba berubah. Senior, tanya Chu Feng dengan suara tegas. Dia telah memperhatikan perubahan dalam tatapan Suro dan Sumei, dan tahu bahwa tubuh mereka saat ini seharusnya dikendalikan oleh bulan abadi. Chu Feng,
Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu dan kekasihmu berpisah begitu lama. Namun, saya tetap harus memberitahu Anda, dengan permintaan maaf, bahwa saya masih membutuhkan tubuh mereka. Selain itu, saya juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak hanya Bulan Abadi yang memiliki nada yang sangat menyesal saat dia berbicara dengan Chu Feng, tapi sikap dan gerakannya juga sangat menyesal dan menyesal. Melihat Bulan Abadi seperti itu, Chu Feng merasa sedikit berhati lembut. Dia akhirnya menyadari mengapa Suro dan Sumei menolaknya seperti itu. Ternyata Bulan Abadi benar-benar orang yang sangat tulus. Dia hanya menempati tubuh Suro dan Sumei karena dia dipaksa tanpa alternatif. Selain itu, apa yang ingin dia lakukan harus sangat penting baginya. Senior, kalau begitu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah mungkin bagi Anda untuk memberitahu saya tentang hal itu? Mungkin aku bisa membantumu. Chou Feng bertanya. Aku harus menemukan seseorang. Namun, saya tidak tahu di mana dia sekarang, kata Bulan Abadi. Chu Feng merasakan kegembiraan setelah mendengar kata-kata itu. Jika itu menemukan seseorang, maka itu mungkin tidak terlalu sulit. Lebih jauh lagi, dia mungkin juga benar-benar bisa membantu di Bulan Abadi. Jadi, Chu Feng bertanya, "Senior, siapa yang ingin kamu temukan?" "Kamu tahu tentang dia," kata Bulan Abadi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah. Segera, dia bertanya, "Siapa?" "King Xuantian," jawab Bulan Abadi. Bab 3330, Janji 100 tahun. Senior King Xuantian. Tatapan Chu Feng berubah, dan ekspresinya menjadi sangat serius setelah mendengar nama orang yang disebutkan oleh Bulan Abadi. "MN, justru orang yang kamu pikirkan," Bulan Abadi memverifikasi. Pada saat itu, gelombang besar mengguncang hati Chu Feng. Nama King Xuantian terlalu berarti baginya. Dia adalah master dari 4 simbol binatang ilahi. Dia adalah legenda benua 9 provinsi. Dia adalah yang terkuat dari 5 kaisar tanah suci martialisme. Ketika Chu Feng berada di alam bawah bela diri leluhur, dia telah mendengar legenda King Xuantian kemanapun dia pergi dan telah menjadi dewasa di bawah lingkaran cahayanya. Faktanya, ada saat di mana Chu Feng menganggap King Xuantian sebagai eksistensi yang tidak bisa dia lewati. Namun, kemudian, segalanya tidak lagi sesederhana yang dia bayangkan. Dengan itu, kesannya tentang King Xuantian telah benar-benar terbalik. Selain itu, King Xuantian sudah lama meninggalkan alam bawah bela diri leluhur. Selain itu, King Xuantian, yang ketenarannya terkenal di alam bawah bela diri leluhur, sama sekali tidak dikenal di medan bintang bela diri leluhur. Faktanya, ayah Chu Feng juga menyebutkan bahwa bakat King Xuantian sebenarnya tidak sekuat itu, dan normal baginya untuk tidak dapat menimbulkan gelombang di dunia luar. Namun, Chu Feng merasa bahwa dia seharusnya tidak sepenuhnya tidak dikenal. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Artinya, King Xuantian tidak pernah tiba di leluhur Marshall Starfield. Mungkin dia langsung melanjutkan ke medan bintang lain. Yang mengatakan, karena sudah bertahun-tahun sejak era King Xuantian, dan pembudidaya bela diri adalah orang-orang dengan rentang hidup yang terbatas, sulit untuk menentukan apakah dia masih hidup. Meskipun mungkin mudah untuk mencari orang lain, akan sangat sulit untuk menemukan King Xuantian. Senior, apakah menurutmu senior King Xuantian masih hidup? Chou Feng bertanya. Saya juga tidak yakin tentang itu. Namun, saya harus menemukannya, karena ada hal-hal tertentu yang harus saya bicarakan secara langsung dengannya.
Bulan Abadi benar-benar menjadi emosional saat dia mengucapkan kata-kata itu. Tampaknya hubungan antara dia dan King Xuantian tidak sesederhana rumor yang beredar. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sedikit mengernyit. Semakin luar biasa hubungan mereka, semakin tidak nyaman perasaan Chu Feng. Jika King Xuantian benar-benar tidak lagi hidup, jika dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika seseorang mengenalnya, mereka pasti sudah melupakannya. Selain itu, dengan seberapa luas medan bintangnya, mustahil untuk mengetahui di mana dia berada. Dengan demikian, kemana tepatnya mereka pergi untuk menemukan King Xuantian? Yang terpenting, berapa lama mereka harus terus mencari King Xuantian? Chu Feng, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Bagaimana dengan ini dihitung sejak aku menduduki tubuh Lil, Ro dan Lil, Mei di tanah suci perkawinan, beri aku 100 tahun. Jika saya masih tidak dapat menemukan King Xuantian dalam waktu 100 tahun, saya akan berhenti mencarinya. Pada saat itu, saya tidak hanya akan mengembalikan tubuh Suro dan Sumei kepada mereka, tetapi saya juga akan memberikan kultivasi saya kepada mereka berdua sepenuhnya, kata Bulan Abadi. Senior, ini. Pada saat itu, Chu Feng mulai merasakan ketidaknyamanan. Untuk pembudidaya bela diri, 100 tahun sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Permintaan Bulan Abadi sama sekali tidak berlebihan. Selain itu, Dewa Bulan akan memberikan kultivasinya kepada Suro dan Sumei pada saat itu. Bagi Suro dan Sumei, itu akan sangat bagus. Jadi, mengapa Chu Feng merasa tidak nyaman setelah mendengarnya? Pertama, Chu Feng tahu dari sikap Bulan Abadi bahwa dia kemungkinan besar sangat serius saat mengucapkan kata-kata itu. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk menipunya. Jika dia tidak ingin mengembalikan tubuh Suro dan Sumei, dia bisa menduduki mereka dengan paksa. Tidak perlu baginya untuk membuat hal-hal begitu rumit untuk dirinya sendiri. Justru karena Chu Feng tahu bahwa Bulan Abadi serius sehingga dia merasakan kesedihan di hatinya. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika hari itu tiba, apa yang akan hilang dari Dewa Bulan mungkin bukan hanya kultivasinya. Senior, meskipun saya tidak tahu apa yang ada antara Senior King Xuantian dan Anda, jika Anda dapat menemukannya, saya harap Senior itu dapat memberitahu saya di mana Senior King Xuantian berada. Alasannya karena ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan secara langsung kepada Senior King Xuantian. Chu Feng tidak terus bertanya tentang masalah antara Bulan Abadi dan King Xuantian. Alasannya karena kemungkinan itu adalah sesuatu yang pribadi bagi Dewa Bulan. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk menyelidiki hal semacam itu, dan juga tidak pantas baginya untuk melakukannya. Namun, Chu Feng harus bertanya kepada King Xuantian tentang masalah 4 simbol hewan ilahi. Apakah kebenaran dari apa yang terjadi saat itu benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Magma? Baiklah, aku akan memberitahumu. Bulan Abadi menerima permintaan Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Konon, Senior, aku tidak bisa memutuskan untuk Lil, Ro dan Lil, Mei mengenai janji 100 tahun yang telah kamu usulkan. Jadi, Anda harus berkonsultasi dengan mereka tentang hal itu, tambah Chu Feng. Mereka sudah menyetujuinya, kata Bulan Abadi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum ringan. Bahkan tanpa Bulan Abadi mengatakan itu, Chu Feng tahu bahwa Suro dan Sumei akan menyetujuinya. Lagi pula, kedua gadis itu adalah orang-orang yang berusaha membatasi tenaga untuk menghalangi Chu Feng sebelumnya. Chu Feng, kamu harus terus berbicara dengan mereka sedikit lebih lama. Aku akan meninggalkan Ancestral Martial Starfield ini. Selanjutnya, saya akan melakukannya malam ini,
kata Bulan Abadi. Mulai cepat. Chu Feng terkejut. Terbukti, dia tidak siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Suro dan Sumei. Karena itu, dia bertanya, "Senior, mau kemana?" "Saya tidak yakin dengan tujuan saya. Aku sebenarnya mengandalkan intuisiku untuk menemukannya. Adapun intuisi saya, itu telah berubah sepanjang waktu," kata Bulan Abadi. Intuisi. Hati Chu Feng menegang. Benar-benar terlalu tidak dapat diandalkan untuk mengandalkan perasaan seseorang untuk menemukan seseorang. "Chu Feng, kamu bisa tenang. Saya akan melindungi Suro dan Sumei dan menjamin keselamatan mereka. Paling-paling, dalam waktu 100 tahun, saya akan dengan aman mengembalikan mereka ke sisi Anda," kata Bulan Abadi. Junior ini percaya pada senior. Hanya, dia menghela napas. Lupakan saja. Pada akhirnya, Chu Feng menghela napas tak berdaya. Seperti yang terjadi, bahkan jika dia menolak untuk berkompromi, apa yang bisa dia lakukan? Bab 3331 Decastar Baru. Aku akan memberimu semua waktu pribadi sekarang. Setelah Bulan Abadi selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melepaskan kesadaran Suro dan Sumei lagi, membiarkan kedua saudari itu mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Sumei jatuh ke dada Chu Feng dengan put. Wajah kecilnya yang menawan terkubur jauh ke dalam dada Chu Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan erat meraih sudut pakaian Chu Feng. Tidak perlu menjelaskan dengan kata-kata betapa enggannya dia berpisah dengan Chu Feng. Bagaimanapun, keengganannya untuk berpisah dengan Chu Feng benar-benar terwujud melalui perilaku fisiknya. Adapun Suro, dia berdiri di tempatnya dan menatap Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Meskipun dia tampak sangat tenang, matanya dipenuhi keengganan untuk berpisah. Matanya benar-benar menjadi semakin basah. Tampaknya kalian berdua telah menyetujui kondisi senior Bulan Abadi. Chu Feng bertanya pada Suro. Juga sulit bagi kakak perempuan Bulan Abadi. Selain itu, dia telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Jadi, kami sudah menyetujui kondisinya sejak lama. Hanya saja, saya tidak pernah berharap kakak perempuan Bulan Abadi hanya memberikan batas waktu 100 tahun untuk dirinya sendiri, bahwa dia akan mengembalikan tubuh kita kepada kita setelah 100 tahun. Tampaknya Anda memiliki wajah dan reputasi yang lebih baik daripada kami, Suro tersenyum manis. Dia yang tidak suka bercanda sebenarnya membuat lelucon. Meskipun senyumnya sangat indah, itu mulai menjadi senyuman yang dipaksakan saat tetesan air mata mulai berkumpul di matanya. Gadis ini jelas enggan berpisah dengan Chu Feng, namun dia khawatir dengan perasaannya, dan pura-pura terlihat bahagia. Bagi yang lain, 100 tahun mungkin tidak lama. Namun, 100 tahun adalah waktu yang sangat lama bagiku. Saya, Chu Feng, memiliki banyak hal yang perlu saya lakukan, banyak hal yang perlu saya pikul. Namun, mulai hari ini, menemukan keberadaan senior King Xuantian akan menjadi salah satu hal terpenting bagiku. Saya akan, dengan semua kemampuan saya, berusaha untuk memungkinkan Anda berdua kembali ke sisi saya lebih cepat. Chu Feng sangat serius saat mengucapkan kata-kata itu. Dia sedang membuat sumpah. Sudah bertahun-tahun sekarang, saya memahami karakter Anda dengan sangat baik. Anda tidak pernah mengecewakan saya. Jadi, aku percaya padamu, Suro masih tersenyum. Namun, dia tidak lagi mampu menahan air matanya. Dua aliran air mata yang berkilau, dan bening mengalir di pipinya yang indah. Tiba-tiba, Chu Feng membuka lengannya dan menarik Suro ke dadanya,
memeluknya juga. Chu Feng memeluk para suster dengan sangat erat saat dia diliputi oleh emosi. Meskipun mereka bertiga diam, mereka mengenang gambar yang sama di benak mereka. Tahun itu, di Sekolah Azur Dragon Provinsi 9 Benua Provinsi, Suro adalah sesepuh dari Sekte Dalam. Sumei adalah murid Sekte Dalam. Kedua saudari itu menjadi sasaran kekaguman bagi sesepuh pria dan murid pria yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada seorang pria pun yang mampu memasuki hati para suster. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kebangkitan murid sekte luar akan benar-benar mengubah segalanya. Seorang anak muda yang awalnya biasa-biasa saja dan tidak memiliki bakat khusus membuka jalan yang menantang surga dan menciptakan keajaiban demi keajaiban yang mencengangkan semua orang. Bahkan Suro dan Sumei akhirnya jatuh cinta pada anak muda itu, sedemikian rupa sehingga mereka rela mengorbankan diri untuk melindunginya. Adegan dari masa lalu muncul di benak ketiganya terus-menerus. Anak muda dari masa lalu tidak hanya menjadi karakter legendaris yang menyelamatkan benua 9 provinsi, tetapi ia bahkan menjadi pahlawan yang menyelamatkan tanah suci bela diri. Kecepatan pertumbuhannya melampaui harapan semua orang. Meskipun kerumunan sudah siap, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai ketinggian seperti itu. Dan Chu Feng saat ini bahkan lebih tak tertandingi dengan bagaimana dia saat itu. Sayangnya, meskipun dia telah membuat kemajuan secepat kilat, dia masih tidak dapat melindungi orang-orang yang paling dia sayangi. Dia hanya bisa memeluk mereka sebentar pada saat ini. Chu Feng, mari kita bertemu lagi dalam 100 tahun, tiba-tiba Suro dan Sumei mengangkat kepala mereka bersamaan. Mereka memandang Chu Feng dengan keengganan di mata mereka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tatapan Suro dan Sumei mulai berubah. Chu Feng segera melepaskan mereka berdua. Dia tahu bahwa bulan abadi telah kembali. Chu Feng tidak bisa berada di samping kekasihnya. Aku tahu rasa sakit itu dengan sangat baik. Suro dan Sumei menatap Chu Feng pada saat bersamaan. Karena saya mengetahuinya dengan sangat baik, saya merasa sangat bersalah dan malu atas tindakan saya. Namun, saya tidak punya pilihan. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya untuk itu. Setelah bulan abadi selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang. Penghalang kekuatan bela diri yang telah menyegel Chu Feng juga menghilang di sampingnya. Bulan abadi telah pergi. Suro dan Sumei juga pergi bersamanya. Pada saat itu, meskipun Chu Feng merasa enggan berpisah, dia tidak lagi merasa sedih seperti sebelumnya. Paling tidak, dia telah mengetahui bahwa Dewa Bulan tidak akan membahayakan Suro dan Sumei. Selanjutnya, janji 100 tahun juga menjadi harapan bagi Chu Feng. Yang paling penting, setelah apa yang terjadi, Chu Feng datang untuk menentukan bahwa bulan abadi jelas bukan manusia biasa. Meskipun dia tidak tahu keberadaan macam apa bulan abadi itu, kecepatan peningkatan kultivasinya telah menggambarkan betapa menakutkannya keberadaan dia. Mungkin saja bulan abadi akan menjadi eksistensi yang mampu bergerak di seluruh dunia kultivasi bela diri tanpa hambatan. Jadi kamu di sini. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar di samping telinga Chu Feng. Chu Feng menoleh dan melihat bahwa Li Rouchu telah mendarat di sampingnya sama sekali tanpa terdeteksi. Itu kamu. Melihat Li Rouchu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut. Apakah itu tidak terduga? Li Rouchu menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia jauh lebih tua dari Chu Feng, dia memiliki penampilan yang sangat muda. Dia adalah kecantikan yang jarang terlihat. Selain itu, penampilannya sangat mirip dengan Li Yu'er. Bukankah kamu sudah pergi? Chu Feng bertanya.
Saya juga bisa kembali setelah pergi, kata Li Rouchu. Kamu tidak mungkin datang ke sini untuk menjagaku untuk membalaskan dendam Li Tai, kan? Chou Feng bertanya. Bagaimana saya bisa menyerang teman adik perempuan saya? Pada saat itu, tatapan Li Rouchu berubah penuh arti. Pada saat itu, Chou Feng menyadarinya. Alih-alih menjadi musuh, Li Rouchu lebih seperti seorang teman. Bagaimanapun, dia tidak pernah memiliki permusuhan terhadap Chou Feng sejak awal. Alasannya, sangat mungkin karena dia tahu bahwa Chou Feng adalah teman Li Yu'er sejak awal. Rupanya Li Yu'er telah menyebutkan masalah antara Chou Feng dan dia kepada Li Ruochu. Bagaimana kabar Li Yu'er sekarang? Chou Feng bertanya. Adik perempuanku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Sebenarnya, aku datang untuk menanyakan ini padamu. Sebentar lagi, pemilihan Decastar bela diri leluhur yang baru akan diadakan. Kamu, anak yang dinubuatkan, akan berpartisipasi di dalamnya, bukan? Li Rouchu bertanya. Bab 3332, Ambisi Klan Surgawi Linghu. Kata-kata Li Ruochou mengandung implikasi tersembunyi. Memanggil Chou Feng, anak yang dinubuatkan, telah mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Cara dia melihatnya, anak yang dinubuatkan itu bukanlah Wuma Shenjie, melainkan Chou Feng. Faktanya, berbagai ahli yang telah menyaksikan kemampuan Chou Feng di sisa-sisa era kuno juga memiliki pendapat yang sama dengannya. Mereka juga merasa bahwa Chou Feng adalah anak yang dinubuatkan sebenarnya, sedangkan Wuma Shenjie adalah tebakan yang salah yang mereka buat. Jika kamu ingin berpartisipasi, maka, berdasarkan kekuatanmu, kamu tidak hanya akan dapat peringkat di antara para Decastar, tetapi juga tidak akan sulit bagimu untuk peringkat di antara 3 besar, kata Li Ruochu. Aku tidak tertarik dengan gelar di Decastar bela diri leluhur, Chou Feng menggelengkan kepalanya. Sejak ayahmu di penjara, klan surgawi Chu Anda telah mengalami penurunan yang tiba-tiba dan menghancurkan. Saat ini, di mata berbagai kekuatan, klan surgawi Anda telah menjadi benar-benar tidak kompeten dan tidak berdaya. Namun, kontes untuk Decastars Martial Ancestral akan memungkinkan Anda untuk menunjukkan bakat luar biasa Anda, memungkinkan Anda untuk bersinar. Pada saat itu, bukan hanya Anda, Chou Feng, yang namanya akan terkenal di seluruh leluhur Martial Starfield, tapi klan surgawi Chu Anda juga akan kembali ke pandangan semua orang. Tidak hanya itu menguntungkan bagi Anda, itu juga menguntungkan bagi klan Anda. Yang terpenting, musuhmu Linghu Hongfei juga harus hadir, kata Li Ruochu. Itu hanyalah sebuah ramalan. Mengabaikan kemungkinan bahwa orang yang dinubuatkan bukanlah aku, bahkan jika itu aku, bagaimana ramalan itu bisa begitu akurat? Haruskah aku benar-benar menjadi musuh Linghu Hongfei? Chou Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya pada ramalan itu. Chou Feng merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat takdir surgawi yang agung, dia masih hanya seorang kultivator bela diri. Dia merasa bahwa takdir surgawi yang mulia tidak mungkin memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Nubuat takdir surgawi yang agung tidak pernah salah. Selain itu, rumor juga sangat menakutkan. Bahkan jika kamu tidak ingin menjadi musuh Linghu Hongfei, karena rumor dan fitnah, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Dia pasti akan mengalahkanmu untuk membuktikan bahwa kamu lebih rendah darinya, membuktikan bahwa apa yang disebut anak yang dinubuatkan sama sekali tidak berharga di hadapannya. Jadi, Linghu Hongfei adalah malapetaka yang ditakdirkan untuk kamu hadapi. Kamu menang, tidak bisa menghindarinya, kata Li Ruochu. Apa kultivasi Linghu Hongfei saat ini?
Chou Feng bertanya. Dia adalah peringkat 1 yang ditinggikan 3 tahun lalu. Adapun kultivasinya saat ini, saya tidak tahu, kata Li Ruochu. Peringkat 1 ditinggikan, kan? Chou Feng mulai sedikit mengernyit. Kemudian, dia memaksakan senyum dan berkata, bahkan jika saya memutuskan untuk berpartisipasi, saya sama sekali bukan tandingannya. Menurut ramalan, kamu akan menjadi pasangan yang cocok untuknya di masa depan, bukan sekarang. Jika dia mencoba untuk menjagamu sekarang, aku percaya dia akan menjadi objek ejekan bagi orang lain. Jadi, dia tidak akan melakukannya. Jangan lakukan hal semacam itu. Selain itu, karena kalian berdua ditakdirkan untuk bertarung, kenapa kamu tidak pergi dan melihat sainganmu terlebih dahulu? Kata Li Ruochu. Kamu sepertinya sangat ingin aku berpartisipasi. Apa untungnya bagimu jika aku berpartisipasi? Chou Feng bertanya. Tidak ada manfaatnya bagi saya. Saya hanya merasa akan bermanfaat bagi Anda untuk berpartisipasi, kata Li Ruochu. Bermanfaat bagi saya? Jika orang-orang di dunia mengetahui bahwa saya, Chou Feng, adalah anak yang dinubuatkan, bagaimana mungkin klan surgawi Linghu bersedia menyelamatkan klan surgawi Chu saya? Chou Feng bertanya. Sebelum kamu, semua orang merasa bahwa anak yang dinubuatkan adalah Wuma Shenjie. Lihatlah klan surgawi Wuma, apakah mereka berbuat baik, atau mereka berbuat jahat? Li Ruochu bertanya. Pada saat itu, Chou Feng mulai merenung. Sepertinya apa yang dikatakan Li Ruochu sangat benar. Klan surgawi Wuma tidak ditekan karena Wuma Shenjie. Sebaliknya, mereka diberi perhatian yang baik oleh berbagai kekuatan. Kekuatan yang datang untuk berteman dengan klan surgawi Wuma adalah kesaksian terbaik untuk itu. Yakinlah, kekuatan seperti klan surgawi Linghu tidak akan mempersulit klan surgawi Chu Anda. Di mata klan surgawi Linghu, mereka hanya memiliki satu lawan, Real Master Starfield, kata Li Ruochu. Alam Master Medan Bintang. Tatapan Chou Feng berubah. Dia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Li Ruochu. Klan surgawi Linghu ingin menjadi penguasa leluhur Martial Starfield. Chou Feng bertanya. Meskipun klan surgawi Linghu sangat kuat, Chou Feng tidak pernah mengantisipasi bahwa mereka benar-benar memiliki ambisi seperti itu. Selain itu, jika klan surgawi Linghu sudah bersiap untuk melawan alam Master Starfield, itu berarti klan surgawi Linghu bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Chou Feng. Masalah itu belum dipublikasikan. Namun, klan surgawi Linghu telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bahkan secara terbuka melawan alam Master Starfield dalam hal-hal tertentu. Menurut pendapat saya, klan surgawi Linghu sudah bersiap untuk melawan alam Master Starfield. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu benar-benar mampu meningkatkan kekuatan, klan surgawi Linghu tidak hanya tidak akan mempersulitmu, tetapi mereka bahkan mungkin mencoba mengikatmu. Namun, itu hanya dengan alasan bahwa kamu tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan terhadap klan surgawi Linghu, bahwa kamu tidak menyentuh garis dasar mereka. Kamu mengerti? Kata Li Ruochu. Terima kasih atas peringatanmu. Namun, aku adalah musuh klan surgawi Linghu. Seharusnya tidak ada untungnya bagimu membantuku seperti ini, bukan? Chou Feng bertanya. Saya tidak pernah memusuhi Anda. Saya juga tidak ingin klan surgawi Li kami menjadi musuh klan surgawi Chu Anda. Yang mengatakan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu, untuk klan surgawi Li kami tidak akan menjadikanmu musuh, kata Li Ruochu. Mengapa kamu mengatakan itu? Chou Feng bertanya.
Berapa banyak kekuatan di seluruh Ancestral Martial Starfield yang mungkin berani memprovokasi seseorang yang didukung oleh para ahli Utmost Exalted? Bagaimanapun juga, klan surgawi Li kita tidak akan berani melakukan itu, kata Li Ruochu. Pada saat itu, Chu Feng merasa agak malu. Di masa lalu, dia berpikir untuk mengambil Suro dan Sumei dari bulan abadi menggunakan kekuatannya sendiri sepanjang waktu. Dia tidak pernah berharap bahwa bulan abadi akan menjadi tamengnya. Oh, benar, untuk kedua gadis itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya siapa mereka? Selain itu, sepertinya kamu memiliki permusuhan terhadap mereka. Sepertinya hubunganmu dengan mereka tidak sederhana sama sekali, bukan? Li Ruochu menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan menggoda. Maafkan saya karena tidak dapat memberitahu Anda tentang masalah itu, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak perlu menahan kewaspadaan yang kuat terhadapku. Bahkan jika kamu bukan teman dari adik perempuanku, aku tidak akan menjadikanmu musuh karena ayahmu. Lagi pula, kamu adalah putra dari orang yang saya kagumi, kata Li Ruochu. Gelombang segera muncul di hati Chu Feng setelah Li Ruochu mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya Liang Qiu bersaudara yang mengagumi ayahnya, tetapi bahkan Li Ruochu pun mengagumi ayahnya. Pada saat itu, perasaan bangga mulai muncul tak terkendali dari lubuk hatinya. Ayahnya benar-benar berhasil mempengaruhi banyak orang luar biasa di leluhur Martial Starfield. Chu Feng merasa bangga dari lubuk hatinya. Bab 3333, Klan Utama dan Klan Cabang. Chu Feng, daripada waspada terhadap saya, orang luar, lebih baik Anda waspada terhadap klan surgawi Chu Anda. Memang, itu karena kekuatan alam Master Starfield sehingga ayahmu diusir dari klan surgawi Chu. Namun, sampah klan surgawi Chu itu juga berkontribusi besar pada keputusan itu. Orang-orang itu sangat membenci kakek dan ayahmu. Secara alami, mereka juga tidak akan memiliki kasih sayang keluarga untukmu. Kamu harus berhati-hati, karena mereka bukan orang yang jujur. Sebaliknya, mereka adalah karakter yang benar-benar keji dan jahat, kata Li Ruochu. Terima kasih atas peringatanmu, Chu Feng mengungkapkan senyum terima kasih pada Li Ruochu. Seseorang dari kekuatan musuh, seseorang yang mampu dengan mudah membunuhnya, tidak hanya secara khusus mencarinya, tetapi dia juga tidak mempersulitnya, dan malah mengatakan kata-kata semacam itu kepadanya. Secara alami, dia memiliki niat baik. Kamu tidak harus bersikap sopan, itu akan berhasil jika kamu memperlakukan adikku dengan baik. Selamat tinggal, teman kecil. Li Ruochu tersenyum sangat dalam. Kemudian, tubuhnya bergeser, dan pakaiannya berkibar-kibar. Sebelum Chu Feng bahkan bisa melihat arah yang dia tuju, dia telah menghilang sepenuhnya. Namun, pada saat itu, Chu Feng merasa canggung. Perlakukan adikku dengan baik, oleh Li Ruochu tampaknya memiliki implikasi tersembunyi. Mungkinkah gadis Liu Er itu tertarik padaku dan menyebutkannya pada kakak perempuannya? Seharusnya tidak demikian, bukan? Lagi pula, sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan gadis itu. Chu Feng mulai merenung. Gadis Li Ruochu itu sepertinya memiliki kesan yang sangat baik tentangmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Berbalik, Chu Feng melihat kepala klan surgawi Chu dan kepala klan surgawi Wuma. Melihat mereka, Chu Feng menyadari. Terbukti, mereka berdua sudah ada di sana selama beberapa waktu sekarang. Alasan mengapa mereka tidak muncul sepanjang waktu mungkin karena mereka takut Li Ruochu akan menyakiti Chu Feng. Jadi, mereka diam-diam melindunginya. Mengenai masalah bulan abadi,
Chu Feng merasa bahwa mereka berdua seharusnya tidak menyadarinya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat mereka, perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan bulan abadi terlalu besar. Saya memberi hormat kepada senior. Sebelum keduanya mendekati Chu Feng buru-buru menyapa mereka dengan hormat. Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk berdiri di upacara. Kepala klan surgawi Wuma melambaikan tangannya sambil tersenyum setelah turun sebelum Chu Feng. Kemudian, dia berkata, gadis itu Li Ruochu jarang memperlakukan orang dengan ramah seperti itu. Tampaknya teman muda Chu Feng memiliki hubungan yang cukup dalam dengan adik perempuannya Li Yuer. Senior, kamu salah paham. Li Yuer dan saya hanyalah teman, kata Chu Feng. Haha, kalau begitu, itu berarti Li Ruochu yang salah memahami hubunganmu. Konon, teman muda Chu Feng, kedua wanita yang telah merampas harta dari sisa-sisa era kuno, hubungan mereka denganmu seharusnya tidak hanya sebagai teman, bukan? Tanya ketua klan surgawi klan Wuma. Benar saja, dia sangat penasaran dengan identitas Suro dan Sumei. Senior, saya dapat memberitahu Anda tentang masalah ini. Namun, junior ini juga memiliki masalah yang ingin saya konsultasikan dengan senior. Mungkinkah senior bersedia memberitahu saya tentang masalah itu dengan jujur? Chu Feng menggenggam tinjunya. Meskipun dia berbicara dengan nada sopan, dia menekankan kata jujur. Pada saat itu, tatapan kepala klan surgawi klan Wuma dan kepala klan surgawi klan sama-sama berubah. Mereka telah menyadari bahwa apa yang ingin ditanyakan Chu Feng bukanlah sesuatu yang sederhana. Namun, kepala klan surgawi Wuma tidak ragu-ragu dan langsung berkata, teman muda Chu Feng, tanyakan saja. Dia benar-benar ingin mengetahui apakah dia bisa menjawab dengan jujur pertanyaan yang ingin ditanyakan Chu Feng kepadanya. Jika memungkinkan, dia secara alami bersedia bertukar jawaban dengannya. Jika tidak mungkin, dia bisa memikirkan metode lain. Tepatnya apa yang terjadi pada Wuma Shengji? Chu Feng bertanya. Mendengar pertanyaan itu, tatapan kepala klan surgawi Wuma menjadi serius. Terbukti, dia tidak mengantisipasi bahwa Chu Feng akan menanyakan pertanyaan itu. Dia ragu-ragu. Menilai dari ekspresinya, dia seharusnya membuat keputusan yang sangat sulit di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menghela nafas. Kemudian, dia berkata, sebenarnya, masalah ini juga bukan rahasia. Hanya saja, sebagai kepala klan surgawi Wuma, masalah ini adalah sesuatu yang terlalu memalukan untuk saya sebutkan. Tampaknya junior ini terlalu impulsif. Senior, jika tidak nyaman bagi Anda untuk memberitahu saya, tidak apa-apa untuk tidak mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi sulit dari kepala klan surgawi Wuma, Chu Feng mengepalkan tinjunya meminta maaf. Kepala klan surgawi Wuma menghela nafas lagi, lalu melambaikan tangannya. Dia berkata, teman muda Chu Feng, tidak apa-apa bagi saya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Ada dua faksi di klan surgawi Wuma kami di leluhur Marshall Starfield. Anda harus tahu tentang itu, bukan? Mengenai ini senior saya minta maaf, junior ini baru saja kembali ke leluhur Marshall Starfield baru-baru ini, dan tidak tahu tentang itu, kata Chu Feng malu. Tidak apa-apa. Anda hanya perlu tahu bahwa ada dua klan surgawi Wuma di medan bintang bela diri leluhur. Yang satu adalah klan utama sedangkan yang lainnya adalah klan cabang. Adapun kami adalah klan utama. Adapun klan cabang, mereka telah menjadi salah satu dari 10 klan surgawi agung Ancestral Marshall Starfield bertahun-tahun yang lalu. Adapun kekuatan mereka melampaui klan surgawi Li.
Meskipun kedua klan telah dipisahkan selama bertahun-tahun, tetap saja akar kita adalah klan surgawi Wuma yang sama. Oleh karena itu, kami pasti memiliki beberapa hubungan satu sama lain dan pada saat itu, sesekali mengadakan interaksi antar klan satu sama lain. Saat itu, Shenji masih muda dan telah melukai putri kepala klan cabang. Klan cabang menjadi marah dengan apa yang dilakukan Shenji dan menuntut penjelasan. Pada akhirnya, orang tua Shenji dan Shenji menjadi korban klan utama kami. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan surgawi Wuma mengungkapkan ekspresi yang sangat malu. Kemudian, kepala klan surgawi klan Wuma mulai memberitahu Chu Feng tentang apa yang terjadi saat itu secara mendetail. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, bahkan ekspresi Chu Feng berubah menjadi sangat tegas. Wuma Shenji, apa yang dialami gadis itu benar-benar mampu membuat seseorang merasa sangat tertekan dan sedih. Bab 3334 Asal-usul kutukan darah. Klan surgawi Wuma awalnya adalah satu klan. Di medan bintang bela diri leluhur, mereka bisa dikatakan sebagai klan surgawi yang sangat kuno. Klan surgawi Wuma selalu merupakan keberadaan yang sangat kuat di medan bintang bela diri leluhur. Faktanya, mereka dulu memiliki kekuatan yang cukup bahkan untuk membidik tahta medan bintang bela diri leluhur. Namun, kemudian, dua penerus dengan kekuatan setara muncul di klan surgawi Wuma. Kepala klan kemudian sangat menyayangi kedua penerusnya. Karena itu, dia membuat keputusan yang salah. Dia mewariskan posisinya sebagai kepala klan kepada kedua penerusnya secara bersamaan. Setelah itu, sementara klan surgawi Wuma tampak normal di permukaan, mereka telah berpisah menjadi dua kubu yang berbeda. Awalnya, kedua kubu sama-sama cocok. Namun, karena metode administrasi kedua kepala klan berbeda, popularitas mereka di kalangan anggota klan mulai menyimpang. Dukungan para petinggi klan juga mulai condong ke satu sisi. Namun, posisi kepala klan tidak bisa ditinggalkan. Karena itu, klan surgawi Wuma akhirnya dipisahkan menjadi klan utama dan klan cabang. Hanya dengan namanya, orang dapat mengetahui bahwa cabang utama dulunya sangat kuat. Mereka bisa dikatakan telah menekan klan cabang sepanjang waktu, membuat mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Namun, setelah kepala klan generasi pertama dari klan utama meninggal, kekuatan klan cabang tumbuh secara eksponensial dan segera melampaui klan utama. Karena ditekan oleh klan utama, klan cabang sudah dipenuhi ketidakpuasan terhadap klan utama. Setelah mereka menjadi lebih kuat dari klan utama, mereka memutuskan untuk mengusir orang-orang dari klan utama keluar dari klan surgawi Wuma. Karena itu, akhirnya ada dua klan surgawi Wuma. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu, klan utama masih belum bisa berkuasa. Sebaliknya, mereka terus mengalami penurunan kekuasaan. Adapun klan cabang, mereka terus tumbuh semakin kuat. Dan sekarang, mereka disebut di antara 10 klan surgawi besar leluhur Marshal Starfield dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari klan surgawi Li dan klan surgawi Tang, dua anggota dari 10 klan surgawi besar. Setelah bertahun-tahun berlalu, kedua klan surgawi Wuma tidak lagi memiliki status yang dapat dibandingkan satu sama lain. Namun, klan cabang tidak pernah melupakan hari-hari ketika mereka ditekan oleh klan utama, dan sering datang ke klan utama untuk menimbulkan masalah dan mempermalukan mereka. Tahun itu, Wuma Shenji baru berusia 3 tahun. Namun, karena bakatnya yang luar biasa, dia sudah mulai berkultivasi bela diri. Tahun itu, kepala klan cabang tiba di klan utama bersama dengan anggota klan dan putrinya. Karena Wuma Shenji masih kecil, dia tentu saja tidak tahu tentang keseriusan hubungan kedua klan tersebut.
Selain itu, dia juga disayangi dan dimanjakan oleh kedua orang tuanya dan sesama klannya. Biasanya, selalu orang lain yang mengalah padanya, dan bukan dia yang mengalah pada orang lain. Saat bermain, Wuma Shenji mulai berdebat dengan putri kepala klan cabang. Sebenarnya putri kepala klan cabang yang menyerang Wuma Shenji pertama hari itu. Wuma Shenji secara alami tidak akan mentolerir diserang, dan dengan demikian menyerang balik, melukainya dalam prosesnya. Meskipun Wuma Shenji masih sangat muda dan hanya seorang anak kecil saat itu, tetap saja dia adalah seorang kultivator bela diri yang memiliki kekuatan bela diri. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana menahan diri dan akhirnya membuat putri kepala klan cabang pingsan dengan tamparan di wajahnya. Tamparan itu begitu kuat sehingga akhirnya memutilasi wajah kecil putri kepala klan cabang yang menggemaskan. Sebenarnya, selama tidak fatal, cedera tidak akan menjadi masalah besar. Namun, karena kepala klan cabang telah datang ke klan utama mencari masalah, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir putri kesayangannya menderita keluhan seperti itu? Saat itu, kepala klan cabang menuntut nyawa Wuma Shenji. Hanya karena orang tua Wuma Shenji berlutut dan memohon pengampunan, Wuma Shenji tidak dibunuh di tempat. Meskipun dia selamat, dia juga tidak berhasil lolos dari bencana. Klan dari klan cabang mengeluarkan pelet obat dan membuatnya menelannya. Pelet obat itu sebenarnya adalah sesuatu yang dikembangkan dengan cermat oleh klan cabang. Itu semacam pelet obat yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, pengembangan mereka berakhir dengan kegagalan, dan pelet obat tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga akan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan yang akan menyiksa penggunanya sampai mati. Selain itu, tidak mungkin untuk membunuh pengguna pelet obat ketika reaksinya berkobar. Satu-satunya cara untuk mati adalah dengan disiksa sampai mati. Karena itu, pelet obat menjadi sejenis racun yang sangat kejam. Saat itu, orang-orang dari klan utama tidak tahu bahwa pelet obat adalah racun, dan racun yang sangat kuat di atas itu. Selain itu, orang-orang dari klan cabang menggunakan alasan menghargai bakat Wuma Shenji untuk menganugerahkan harta kultivasi kepadanya dan ingin dia segera menelannya. Orang-orang dari klan utama tidak terlalu memikirkannya dan memerintahkan Wuma Shenji untuk langsung menelan pelet obat. Setelah itu, reaksi, racun, dari pelet obat berkobar dan Wuma Shenji bertemu dengan siksaan yang hebat. Demi menyelamatkan nyawanya, orang tua Wuma Shenji menggunakan teknik terlarang dari klan surgawi Wuma dan mengorbankan diri untuk membubarkan kekuatan pelet racun. Secara kebetulan, penyebaran racun gagal. Namun, itu telah berubah menjadi kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan oleh Wuma Shenji. Adapun kekuatan itu adalah kutukan darah di tubuh Wuma Shenji. Meskipun Wuma Shenji telah memperoleh kekuasaan, dia kehilangan orang tuanya karena itu. Alasan mengapa Wuma Shenji menyamar sebagai laki-laki sepanjang waktu adalah karena orang tuanya menginginkan seorang anak laki-laki dan mengatakan kepada orang lain bahwa hanya anak laki-laki mereka yang akan menjadi penerus sejati. Saat itu, Wuma Shenji marah pada orang tuanya karena mengatakan hal semacam itu. Namun, dia akhirnya menganggap kata-kata itu sebagai impian orang tuanya. Demi mewujudkan keinginan mereka, Wuma Shenji lebih memilih menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pria. Namun, karena orang-orang dari klan utama gagal melindungi orang tuanya dengan baik, Wuma Shenji tidak hanya sangat membenci orang-orang dari klan cabang, tetapi dia juga sangat membenci orang-orang dari klan utama. Kakak Wuma, apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu sekarang. Anda juga tidak berdaya untuk melakukan apapun saat itu. Ini bukan salahmu. Saya percaya bahwa Shenji akan mengerti nanti,
Kepala klan surgawi Chu melangkah maju dan memasang pundak kepala klan surgawi Wuma, yang menghela nafas dan berkata, "Saya hanya membenci diri saya sendiri karena tidak dapat mengembalikan hari-hari berkembang dari para senior saya. Dan membiarkan klan surgawi Wuma memburuk pada kondisi kita saat ini. Saat ini, orang-orang dari Ancestral Martial Starfield menganggap klan cabang sebagai klan utama. Bagi kami, klan utama, kami memandang sebagai sampah di mata orang-orang di dunia. Ini sangat buruk sehingga saya bahkan tidak dapat melindungi anggota klan saya. Saya benar-benar terlalu tidak kompeten." Kepala klan surgawi Wuma berbicara dengan ekspresi sedih. Bab 3335, Bencana yang tak terelakkan. Kepala klan surgawi klan Wuma sangat kesakitan dan mulai kehilangan kendali atas emosinya. Segera, dia benar-benar mulai menangis. Ini mengejutkan Chu Feng dan kepala klan surgawi Chu. Bahkan jika masalah itu sangat menyakitkan untuk diingat, itu adalah sesuatu yang telah terjadi begitu lama di masa lalu. Seharusnya tidak ada alasan untuk menjadi begitu emosional sampai menangis. Kepala klan surgawi Chu melangkah maju dan diam-diam berkata kepada kepala klan surgawi Wuma, "Kakak Wuma, apa yang kamu lakukan? Ada orang dari generasi muda di sini." Dia merasa bahwa kepala klan surgawi Wuma agak kehilangan ketenangannya. Sebagai teman dekatnya, kepala klan surgawi Chu merasa sedih melihat ini. "Kakak Chu, sejujurnya, klan cabang kami terlalu berlebihan. Belum lama ini, mereka bahkan mengirimkan perintah rahasia kepada kami, menuntut klan kami mengubah nama keluarga kami. Mereka menyatakan bahwa kami tidak diizinkan menggunakan nama keluarga Wuma lagi, bahwa kita tidak diizinkan untuk menganggap diri kita sebagai anggota klan surgawi Wuma," kata kepala klan surgawi klan Wuma. "Mereka benar-benar membuat permintaan seperti itu. Itu terlalu berlebihan." Mendengar kata-kata itu, bahkan kepala klan surgawi Chu menjadi geram. Jika kita gagal untuk mematuhinya, mereka akan membuat klan utama kita menghilang dari Ancestral Martial Starfield. Jika bukan karena itu, bagaimana saya bisa menggunakan sisa-sisa era kuno untuk berteman dengan kekuatan itu? Saya juga dipaksa tanpa alternatif. Jika kita tidak segera menemukan beberapa kekuatan untuk mendukung kita, mustahil bagi kita untuk bersaing melawan klan cabang itu. Faktanya, kami bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun, semua orang sekarang telah menemukan bahwa Shengji bukanlah anak yang dinubuatkan. Bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, mereka tidak akan membantu klan surgawi Wuma kita lagi. Kepala klan surgawi klan memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan kepala klan surgawi Chu saling melirik. Ekspresi rasa bersalah hadir di kedua mata mereka. Memang, seperti yang dikatakan kepala klan surgawi Wuma, orang-orang yang hadir adalah harapan terakhir klan surgawi Wuma. Namun, semuanya berubah karena Chu Feng. Saudara Wuma, dengan klan surgawi Wuma Anda dihadapkan pada keadaan yang menyedihkan, wajar jika klan Anda berteman dengan berbagai klan. Namun, sebelumnya, ketika Li Tai menyerang saya, Anda tidak ragu untuk memutuskan hubungan Anda dengannya untuk melindungi saya. Persahabatan ini adalah sesuatu yang saya, Chu, telah terukir dalam hati saya. Jika ada sesuatu yang Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk memberitahu saya. Bahkan jika itu melewati air dan menginjak api, saya pasti akan membantu Anda, kata kepala klan surgawi Chu. Kakak Chu, memang ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Saat dia berbicara, kepala klan surgawi Wuma mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Senior, Chu Feng tahu bahwa kepala klan surgawi Wuma ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
Chu Feng, sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya rasa sangat sulit untuk disebutkan. Namun, orang tua ini tidak memiliki alternatif lain. Karena ini menyangkut reputasi klan kita, orang tua ini dengan sungguh-sungguh meminta bantuan teman muda Chu Feng. Kepala klan surgawi Wuma tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menekuk lututnya. Dia benar-benar berlutut di depan Chu Feng. "Kakak Wuma, apa yang kamu lakukan?" Tepat setelah kepala klan surgawi klan Wuma berlutut, kepala klan surgawi segera membantunya mundur. "Senior, Anda benar-benar tidak boleh bertindak seperti ini. Anda adalah teman yang sangat dekat dengan kepala klan saya. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan dan beritahu saya secara langsung. Selama itu adalah sesuatu yang saya, Chu Feng, mampu melakukannya, saya pasti tidak akan berusaha membantu Anda," kata Chu Feng. Chu Feng dapat mengatakan bahwa kepala klan surgawi Wuma benar-benar dipaksa tanpa alternatif. Kalau tidak mungkin dia berlutut kepada orang dari generasi muda seperti Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk orang seperti Chu Feng, karena dia adalah anggota generasi muda dari klan teman dekatnya. Apa yang dilakukan kepala klan surgawi Wuma tidak hanya tidak cocok untuk statusnya, tetapi juga merupakan aib besar di wajahnya. Dia benar-benar telah melepaskan harga dirinya. Jika dia tidak memiliki sesuatu yang sangat penting untuk meminta bantuan Chu Feng, tidak mungkin dia bertindak seperti itu. "Kakak Chu, teman muda Chu Feng, lelaki tua ini bukanlah individu yang tidak tahu malu. Namun, jika dibandingkan dengan reputasi leluhurku, martabat pribadi lelaki tua ini tidak ada artinya jika dibandingkan. Jika nama keluarga klan kita diubah, bagaimana mungkin aku bisa menghadapi leluhurku? Ini tidak hanya akan menjadi aib atas namaku, tetapi juga akan menjadi aib bagi seluruh klan surgawi Wuma. Klan bisa mentolerir. Namun, klan cabang terlalu kuat. Klan kami bukan tandingan mereka. Faktanya, kami bahkan tidak memiliki sarana untuk membahas masalah ini. Jadi, teman muda Chu Feng, mungkinkah kamu meminta dua temanmu untuk membantu kami? Bisakah kamu meminta mereka pergi dan berbicara dengan klan cabang untuk kita? Karena mereka adalah ahli tingkat tertinggi, tidak peduli seberapa kuat klan cabang, mereka tidak akan berani memprovokasi mereka. Jika mereka bersedia membantu, klan kami akan diselamatkan, kata kepala klan surgawi Wuma. Senior, bukan karena Chu Feng tidak ingin membantumu. Hanya, aku akan memberitahu senior yang sebenarnya. Chu Feng merasa sangat tidak berdaya, dan mulai memberitahu kepala klan surgawi Wuma segala sesuatu tentang Suro, Sumei dan bulan abadi. Dia bahkan menyebutkan masalah tentang dewa bulan yang datang untuk mencarinya dan kemudian pergi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Aku hanya terlambat. Surga tidak ingin melindungi klanku, sungguh surga tidak ingin melindungi klanku. Kepala klan surgawi Wuma menilai seolah-olah dia telah menerima kejutan yang sangat besar. Dalam sepersekian detik, dia kelihatannya sudah menua beberapa puluh tahun dan menyerupai seseorang dengan penyakit mematikan di rumah kematian. Dia terhuyung-huyung dan bahkan tidak mampu berdiri teguh. Melihat ini, kepala klan surgawi Chu segera bergegas maju untuk mendukungnya. Kemudian, dia berkata, "Kakak Wuma, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selalu ada cara untuk menghadapi situasi seperti ini. Apakah klan cabang itu memberimu tenggat waktu untuk memikirkan semuanya? Sebenarnya, batas waktu telah tiba. Saya percaya bahwa mereka akan segera datang mengunjungi kami. Pada saat itu, klan surgawi Wuma kami hanya dapat dengan berani melawan mereka, bahkan jika itu berarti kematian kami,
kata kepala klan surgawi klan Wuma. Sementara mengubah nama keluarga memang merupakan aib besar, seperti kata pepatah, hidup, seseorang harus tahu kapan harus membungkuk dan tunduk, dan kapan harus berdiri tegak. Daripada bertarung sampai mati, lebih baik menanggung penghinaan sesaat dan mengubah nama belakangmu kembali setelah klanmu berkuasa di masa depan, kata kepala klan surgawi Chu. Kakak Chu, katakan ini dengan jujur, jika klanmu yang menghadapi situasi ini, apakah kamu bisa mentolerirnya? Tanya ketua klan surgawi klan Wuma. Aku. Kepala klan surgawi Chu mulai merenung dengan sungguh-sungguh. Jika itu dia, apakah dia bisa mentolerir penghinaan ini? Bahkan jika dia mau, klannya mungkin belum tentu mau. Untuk klan surgawi, nama belakang mereka sangat penting. Mengubah nama keluarga adalah masalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Itu benar-benar sesuatu yang mereka lebih baik mati daripada melakukannya. Namun, kepala klan surgawi klan Chu juga tahu bahwa jika klan surgawi Wuma bertarung melawan klan cabang, mereka akan mirip dengan memukul batu dengan telur. Menilai dari hal-hal pada saat itu, seseorang hanya bisa mencari bantuan dari alam Master Starfield, kata kepala klan surgawi Chu. Saya sudah meminta bantuan mereka. Sayangnya, saya belum menerima tanggapan apapun dari mereka. Anda juga tahu bagaimana alam Master Starfield. Karena itu, saya sama sekali tidak berharap mereka akan membantu kami. Kepala klan surgawi Wuma menggelengkan kepalanya. Meskipun alam Master Starfield tidak suka mencampuri urusan antara kekuatan lain, tetap saja, dalam hal ini, klan cabang yang terlalu berlebihan. Saya pikir alam Master Starfield harus bersedia mengurus masalah ini, kata kepala klan surgawi Chu. Saudara Chu, ketika gerbang alam atas muncul dan menghubungkan alam atas klan Anda dan klan surgawi Li, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan menerima bantuan dari alam Master Starfield? Baik Anda dan saya tahu betul orang seperti apa mereka. Dia menghela nafas. Bencana ini adalah sesuatu yang klan surgawi Wuma kita tidak akan dapat melarikan diri. Saya telah menerimanya apa adanya, tidak perlu bagi Anda untuk terus menghibur saya. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki sesuatu penting bahwa Anda harus kembali ke klan Anda untuk diurus? Anda harus kembali, saya tidak akan mengantar Anda pergi. Kepala klan surgawi Wuma berbalik dan mulai pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Kepala klan surgawi klan tidak marah atas perilaku kepala klan surgawi klan Wuma. Sebaliknya, dia merasa sangat sedih. Senior, apakah tidak ada cara lain? Chou Feng bertanya. Kecuali alam Master Starfield bersedia membantu, tidak ada yang bisa membantu mereka. Hanya harapan alam Master Starfield yang melibatkan diri mereka dalam masalah ini sangat tipis. Lagi pula, alam Master Starfield selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan cabang. Adapun saudara Wuma dan yang lainnya, orang-orang dari alam Master Starfield sama sekali tidak peduli dengan mereka, kata kepala klan surgawi Chu. Chu Feng merasa sangat sedih mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak menyangka klan surgawi Wuma akan dihadapkan pada malapetaka seperti itu. Bahkan Chu Feng merasakan keputusasaan menghadapi situasi saat ini. Orang bisa membayangkan rasa sakit dan keputusasaan seperti apa yang dirasakan kepala klan surgawi Wuma. Tidak heran jika dia akan dipaksakan ke arah orang dari generasi muda seperti Chu Feng. Bab 3336 Kartu Truf. Mendengar tentang masalah klan surgawi Wuma, Chu Feng dan kepala klan surgawi klan merasakan beban yang menyesakan. Bagaimanapun, kepala klan surgawi klan Wuma dan kepala klan surgawi klan Chu adalah teman dekat selama bertahun-tahun. Bukan hanya kepala klan surgawi Chu, bahkan Chu Feng tidak ingin klan surgawi Wuma dihancurkan seperti itu.
Namun, keduanya tidak punya pilihan selain pergi. Mengabaikan fakta bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam masalah ini, klan surgawi Chu mereka juga menghadapi krisis mereka sendiri. Hari pertarungan melawan klan surgawi Fang sudah dekat. Terlepas dari apakah mereka akan mampu berdiri sebagai pemenang melawan klan surgawi Fang, mereka tetap harus kembali. Senior, apakah kamu tahu kultivasi apa yang dimiliki oleh para ahli terkuat dari klan cabang klan surgawi Wuma? Dalam perjalanan kembali, Chu Feng bertanya. Orang terkuat di klan cabang klan surgawi Wuma adalah kepala klan mereka saat ini, Wuma Yantian. Kultivasinya adalah peringkat 8 yang ditinggikan. Namun, dia bukan peringkat 8 biasa yang ditinggikan. Orang itu sangat kuat. Dia bertarung melawan sesama peringkat 8 ditinggikan sebelumnya dan dengan mudah menang. Selain itu, pria itu sangat kuat dan kejam. Jika tidak, dia tidak akan membuat permintaan berlebihan dari klan surgawi Wuma untuk mengubah nama keluarga mereka. Bagaimanapun, dia sangat sulit untuk ditangani, kata kepala klan surgawi Chu. Sebenarnya, bukan karena kita tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, masih ada kartu truf di tangan kita, kata Chu Feng. Kartu truf. Pada saat itu, segera ada perubahan dalam pandangan kepala klan surgawi Chu. Seolah-olah dia telah melihat harapan. Segera, dia bertanya, Chu Feng, mungkinkah kamu punya cara untuk menangani ini? Senior, meskipun harta paling berharga dari sisa-sisa era kuno telah diambil oleh Dewa Bulan, dan yang lainnya semuanya kembali dengan tangan kosong, perjalanan kita tidak sia-sia. Silakan lihat. Saat Chu Feng berbicara, dia menggoreskan telapak tangannya di cosmosatnya. Kemudian, tubuh cahaya yang menyerupai kunang-kunang mulai melayang di telapak tangannya. Melihat tubuh cahaya itu, ekspresi kepala klan surgawi Chu berubah. Tubuh cahaya itu adalah sumber daya kultivasi yang diminta secara paksa oleh Chu Feng dari berbagai pakar besar. Senior, ini juga harta kultivasi yang langka. Meskipun tidak berguna untuk seseorang dari kultivasi saya, itu akan memiliki efek yang sangat besar pada senior seperti Anda. Jika Anda dapat memperbaiki semua sumber daya kultivasi ini, kultivasi Anda pasti akan meningkat. Pada saat itu, Anda mungkin dapat bersaing dengan kepala klan cabang klan surgawi klan Wuma, kata Chu Feng. Memang, ini adalah harta kultivasi yang langka. Pada saat itu, tatapan kepala klan surgawi Chu telah berubah total. Sukacita dan kegembiraan memenuhi matanya. Sebagai ahli tingkat yang ditinggikan, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan betapa menakjubkannya sumber daya kultivasi itu? Alasan mengapa dia tidak terlalu memperhatikan mereka sebelumnya adalah karena dia khawatir tentang cedera Liang Qiu Cheng Feng dan kemudian dirinya sendiri terluka parah. Pada saat itu, dia tidak repot-repot memeriksa sumber daya kultivasi tersebut dan hanya tahu bahwa itu langka dan sulit didapat dan tidak tahu betapa menakjubkannya itu. Namun, sumber daya kultivasi itu sekarang ditempatkan di hadapannya. Tidak hanya dia bisa memeriksanya dari dekat, tapi dia juga bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya mereka. Memang, itu adalah harta kultivasi yang langka. Mereka praktis bisa menjamin bahwa kultivasinya akan naik ke peringkat 6 ta'ala. Faktanya, mereka bahkan mungkin membantu meningkatkan kultivasinya ke peringkat 7 ta'ala. Namun, bahkan jika dia benar-benar berhasil menjadi peringkat 7 yang ditinggikan, dia tetap tidak akan menjadi tandingan klan cabang klan surgawi Wuma. Meski begitu, tetap saja harta kultivasi itu menjamin bahwa dia pasti bisa menjadi peringkat 6 yang ditinggikan. Ini cukup untuk membuatnya liar dengan sukacita.
Di jalur kultivasi bela diri, setiap langkah lebih jauh sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagi banyak orang, mereka akan terjebak pada tingkat kultivasi tertentu dan gagal membuat kemajuan apapun selama sisa hidup mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sumber daya kultivasi itu, di sisi lain, mampu menjamin bahwa dia akan menjadi peringkat 6 yang ditinggikan. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah bahwa bahkan jika dia berhasil menjadi peringkat 6 yang ditinggikan, atau bahkan peringkat 7 yang ditinggikan, dia tetap tidak dapat membantu klan surgawi Uma. Senior, perhatikan baik-baik. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membalik pergelangan tangannya. Kemudian, semua sumber daya budidaya itu berkumpul di satu lokasi. Pada akhirnya, dari tubuh cahaya seukuran kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya, mereka berkumpul menjadi tubuh cahaya yang seukuran telur angsa. Tidak hanya cahaya yang mereka pancarkan menjadi lebih mempesona, tetapi kekuatan yang mereka pancarkan juga menjadi lebih kuat. Surga, ini. Melihat transformasi sumber daya kultivasi, ekspresi kepala klan surgawi Chu sangat berubah. Kata, tidak percaya, tertulis di seluruh wajahnya. Alasannya adalah karena dia menemukan bahwa tindakan kecil dari Chu Feng ini telah menyebabkan perubahan besar pada sumber daya kultivasi. Jika sumber daya kultivasi mampu menjamin peningkatan kultivasinya ke peringkat 6 yang ditinggikan dan bahkan mungkin peringkat 7 yang ditinggikan, maka setelah perubahan, sumber daya budidaya tersebut akan menjamin peningkatan kultivasi ke peringkat 7 yang ditinggikan dan berpotensi menduduki peringkat 8 yang ditinggikan. Bahkan, ada kemungkinan dia bisa mencapai peringkat 9 yang ditinggikan untuk menjadi ahli tingkat tertinggi yang ditinggikan. Yang terpenting, semua ini dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Dengan ini, bagaimana mungkin kepala klan surgawi Chu tidak heran? Chu Feng, bagaimana kamu melakukannya? Kepala klan surgawi Chu menatap Chu Feng dengan ekspresi tidak percaya. Dia hanya tidak berani mempercayai matanya. Bukan karena dia adalah orang yang kurang pengalaman dan mudah terheran-heran, hanya saja itu terlalu ajaib. Sumber daya kultivasi itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga melampaui harapannya, melampaui imajinasinya. Senior, ketika junior ini menguraikan formasi roh sisa era kuno, saya berhasil mendapatkan beberapa pemahaman. Karena itu, saya belajar betapa kuatnya sumber daya kultivasi itu. Itu juga alasan mengapa junior ini menuntut semua sumber daya kultivasi dari orang-orang itu, kata Chu Feng. Jadi begitu. Chu Feng, kamu benar-benar layak menjadi cucu Han Xian. Meskipun lelaki tua ini memiliki harapan yang tinggi padamu, kamu terus memberikan kejutan menyenangkan yang melampaui harapan lelaki tua ini berulang kali. Kepala klan surgawi Chu benar-benar gembira. Dia akhirnya menyadari mengapa Chu Feng mengatakan bahwa mereka masih memiliki kartu truf. Memang, harta itu adalah kartu truf yang mampu membuat mereka membalikkan keadaan. Namun, segera, kepala klan surgawi Chu menjadi tenang karena kegembiraannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata kepada Chu Feng, "Tidak. Chu Feng, orang tua ini tidak bisa menggunakan sumber daya kultivasi itu. Cepat atau lambat, kamu juga akan menjadi yang mulia. Sumber daya kultivasi ini juga sangat berguna untukmu." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.